warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Selamat pagi yang ada di studio. Nah, tentu sekali nih, kita seneng banget kembali lagi nemenin Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Ini yang studio dari mana ini, Bu? Dari tadi, iya benar. Dari jamaah? Dari Pulau Jahe. Oh, Pulau Jahe. Oh, dari Pulau Jahe aja, hehehe. Majelis. Pulau Jahe. Pulau yang ketawa mulu tuh. Iya, tapi kayaknya di perumahan Ibu airnya nggak mati ya? Di perumahan ini masa tadi mati udah 2 jam Mas Bedu? 2 jam mati? Iya. Iya, nggak tahu nih, kayaknya dari tadi juga belum nyala-nyala. Mungkin lagi ada, katanya ada perbaikan saluran. Aduh. Cuman Mas Budi bingung ya. Ada aja setiap akhir tahun mau awal tahun tuh yang dibenerin ada aja. Jalanan lah dibenerin lah, iya, galian kan? lah ada lah. Anggaran. Oh biasa ya? Biasa. Bicara nih, kritis nih. Kamu cocok deh jadi anggota partai yang kritis-kritis. Ya tapi kan kita jadi sebel juga kalau takutnya lama nanti airnya hidup nggak bisa kita buat wudhu ya Bun. Ntar sholat zuhur gimana Mas Bedu? Iya, jangan-jangan Zara habis ini ke rumah mama belum mandi lagi. Udah lah, udah mandi. Air udah nyala? Kan Zara rumahnya nggak di perumahan ini. Oh iya, beda perumahan ya? Beda. Seandainya air udah belum nyala juga, nah Zara mau wudhunya gimana? Mungkin tayamum. Tayamum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Satu lagi, kosnya kosong. Dompetnya Dompetnya bocor. Aduh. Sekali lagi. Dompetnya bocor. Dompetnya bocor, Awal Mas. tahun dompet Ini yang udah bocor, apa? Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak kenal ini jamaah. Iya, kayak pernah mama ketemu kali mungkin di mana, Mang? Oh, bener. Waktu lagi bikin semut jengkol. Masya Allah. Nah, beliau-beliau ini ada di semut jengkol. Kira lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kumaha, Mang? wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Mah, kalau air mati kita wudhu kan tayamum ya, Mah? Tapi tayamum itu tata caranya gimana tuh, Mah? Bersuci kan debunya harus pakai debu apa gitu? Kayaknya kita perlu tahu juga nih, Mah, tata cara bertayamum. Harus debunya kayak gimana? Apakah debu yang seperti ini? Itu bedu. Oh, bedu ya, beda. Kebalik. Debu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub bi fadlihi tuqarudunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Judul kita Tata cara bersuci. Cara bersuci, ibu-ibu. Kalau dalam pelajaran fikih, ini yang pertama. Yang pertama sekali adalah toharoh, bersuci. Kenapa? Yang menentukan sah tidaknya ibadah kita, terutama ibadah sholat. Karena salah satu syarat daripada sholat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi yang namanya toharoh, yang namanya bersuci. Apa sih yang namanya toharoh? Bersuci, membersihkan diri secara bahasa. Membersihkan diri dari sifat yang tidak baik. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik omongan, kelakuan, dan sikap kita. Nah, ini namanya suci, menyucikan diri. Kemudian dalam ilmu fikih, karena syarat sah sholat diantaranya suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang wajib disucikan badan, pakaian, tempat kita. Nah, ini. Yang namanya bersuci, ada alat bersuci. Air, debu, tanah, kemudian benda kesat. Nih, alat bersuci. Yang namanya sesuatu yang harus dibersihkan, ada 2. Yang pertama, bersuci karena hadas. Ini khusus badan kita. Misalnya punya hadas kecil. Ya, Ma. Punya hadas besar, khusus badan kita. Kemudian bersuci dari najis. Boleh jadi badan, dari tempat tinggal, benda-benda punya kita, ini dari najis. Kita lihat yang namanya air. Maaf pemirsa,
Ini adalah masalah yang sangat mendasar dalam ilmu fikih. Air ada 4 macam. Air suci dan menyucikan. Boleh diminum, boleh buat sayur, boleh buat kolak, boleh dimakan, boleh buat berwudu, boleh buat mandi besar. Ini air suci menyucikan. Misalnya air laut, air hujan, air mata air embun, air es yang mencair kembali. Ini semuanya suci dan menyucikan sebelum berubah sifat air, rasa, warna, dan bau. Silahkan Anda pakai. Misalnya air hujan. Allah berfirman dalam Al-Quran, aku turunkan buat kalian air dari langit. Agar kalian bisa bersuci dengan air tadi. Kemudian suatu ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ini berlayar, kerjaan saya di lautan. Saya pelaut. Saya air minum sedikit. Kalau kita mah barangkali di dirijen. Kalau air ini saya dengan teman-teman pakai berwudu, kita kehausan. Dari mana kita minum? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Rasulullah menjawab, silahkan. Al-ma'u tahurun, air laut itu suci. Kemudian bangkainya adalah halal untuk dimakan. Air sumur Buda'ah. Nah, di zaman Rasulullah itu ada sumur namanya sumur Buda'ah. Itu pun suci dan menyucikan. Tetap suci menyucikan kalau karena tempat, misalnya punten. Kalau kita pergi ke Ciseeng, ada air belerang kan dicogrek itu. Iya. Walaupun baunya bau belerang, tetap suci menyucikan. Kalau kita pergi ke Ciater, baunya nyengat banget kan. Pemandian air panas. Ya. Mandian air panas. Kalau kita pergi ke Guci, itu panasnya Masya Allah. Mungkin 30-40 derajat ngebul tuh air Guci. Waduh. Panas kalau kita berendam. Karena ada air belerang. Langsung dari laut. Tapi beda. Kalau Ciater burak, kalau di Guci beningnya luar biasa. Masya Allah. Luar biasa bening. Karena mama baru kemarin. Tahun baruan di sana. Asik. Jadi seperti itu. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Ada air suci tapi tidak menyucikan. Yang mana dia? Yang pertama, air ini tercampur dengan benda yang suci. Misalnya teh, kopi, susu. Air pohonan, air buah-buahan. Misalnya air nira tuh yang mau dibilang gula. Lahang. Lahang tuh dari Aren. air kelapa, Air dari air aren. Itu lahang. Itu suci tapi tidak menyucikan. Boleh dimakan, boleh diminum, tapi tidak bisa buat berwudu dan juga buat mandi. Air keringet mah? Air keringat, lu aja gua ogah. Jadi jorok si bedu. Enggak. Pemirsa, ini dia bedu, jangan dengerin dia, dengerin saya. Dia akan lewat iklan yang satu ini. Bagus banget. Tanpa air yang keluar dari tubuhmu. Iya. Iya. Kita akan kembali lagi jadi kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita belum masuk ke tata cara nih, Ma. Kita masih dijelaskan definisi air suci dulu ya, Iya. sama tadi ya, Ma, ya. Ini harus jelas dulu, Iya, ha. biar jamaah tidak bingung. Betul. Yang kedua, suci tapi tidak menyucikan. Yang pertama, air yang tercampur dengan benda lain yang suci. Misalnya teh, kopi, coklat, susu, dan seterusnya. Itu suci tapi tidak menyucikan. Yang kedua, air pohon. Air buah-buahan. Misalnya jus apel, jus jeruk. Itu suci tapi tidak menyucikan. Air lahang. Air kelapa ya, Air Ma? kelapa, air aren. Nah, itu kan. Itu kalau kita ngerebus gula aren, gula kelapa. Bapak mama punya pabriknya dulu tahun 50-an. Itu kalau ngegolakin itu, lu rebusin singkong. Gurih. Merah, megar, manis, gurih. Luar biasa. Kebayang itu direbus sama lahang. Orang kampung maklum. Iya, enak banget. Makanannya begitu. Kemudian air yang bernajis. Air ini sifatnya 3, rasa, warna, bau. Air yang pertama, air ini sedikit, tidak sampai 2 kulah. 2 kulah itu kurang lebih 500 liter. Oke. Sini 65, sini 65, kedalaman 65. 65. Nah ini minimal 2 kulah. Rokok. Kalau kurang dari 2 kulah kemasukan najis, walaupun maaf dalam tanda kutip tidak berubah rasa, warna atau baunya, dia
air yang bernajis. Berarti terkontaminasi istilahnya ya. Betul. Misalnya Campur beduk lah ya? punya kolam. Kolam. Airnya nggak sampai 2 kula. Nggak sampai 2 kula. Kemudian ada cicak mati. Mati. Walaupun tidak berubah rasa, warna, dan baunya, ini najis. Jatuhnya sudah menjadi najis. Betul. Oke. Sekarang airnya besar. Misalnya, maaf, mama orang kampung. Ada empang tuh di kebun, tukang tempat kebo mandi. Iya, itu kebo mandi. Otomatis kan sembari mandi, sembari entuh. Ya. Kebo lagi. Airnya berubah. Berubah. Rada hejo, Iya. hejo kayak entuh buangan Iya, dia. kayak warna rumput lah ya. Nah, ada makanya rumput. Iya. Kemudian agak bau. Iya. Walaupun airnya banyak satu empang, ini bernajis. Kalau sudah berubah bau, warna dan rasa ya. Atau warna atau bau. Bau, ya. Satu di antara 3. Oke. Apalagi 3-3-nya. Ini najis. Walaupun Ya. banyak. Kemudian sekarang ada air yang makruh dipakai. Air yang tersimpan dalam bejana yang bukan emas perak, yang berkarat. Sekarang yang namanya najis harus kita tahu. Ada najis mugoladoh, anjing, babi. Nyucinya 7 kali, 1 kali diantaranya pakai tanah. Lumurin air, tanahin. Baru sekali. Air. Oh, iya. Jadi 7 kali menyucinya, diantaranya pakai tanah. Pakai tanah. Titik. 2. Najis muhafafah. Paling ringan. Kencing anak perempuan, kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Cukup cipratkan air. Udah suci kembali. Iya, suci kembali. Titik. 3. Najis mutawasitoh. Antara mugoladoh dengan muhafafah. Antara yang berat dengan yang paling ringan. Pertengahan mutawasitoh. Mutawasito. Najis mutawasitoh ini 2. Yang pertama najis ainnya. Misalnya, emak lagi ngegoreng. Anaknya pipis di teras. Dibuang dulu air pipisnya. Dibersihkan sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Titik. Yang kedua, najis hukmiyah, hukumnya. Ainnya, bendanya sudah tidak ada. Emaknya sibuk di dapur ngegoreng. Kan teras kejemur matahari. Iya. Begitu emaknya datang, air kencing udah nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi dia yakin di ubin yang ini, tadi anaknya pipis, maka dia buang rasa, warna, dan baunya. Selesai. Itu caranya. Iya. Tergantung apa yang kita bersihkan. Najis jenis yang mana, caranya begitu. Kalau seandainya nih mah kan kadang di musola gitu kan dia pakai bak gitu mah. Terus ada kucing tuh ngejelatin air itu. Itu airnya jadi najis nggak kalau bekas Tidak, diminum karena kucing? kucing tidak najis. Gitu-gitu doang. Iya. Dia minum. Harusnya disiapin gelas sama merebot. Ini gelas buat minum kucing. Jadi nggak minum dari situ. Tidak Iya, masalah. Tidak berubah. masalah. Air berlumut tetap. Air berlumut tidak. Wah. Karena lumut tetap halal. Air di bak mandi. Air di bak mandi. Misalnya. Air di bak mandi terus taruh di ember, embernya dibolongin yang ditutup. Nah, itu orang Taruh di Betawi situ. dulu. Terus yang penting biar Nah, bisa begini. ngalir aja Yang ya. paling aman wudu mandi dari ledeng. Orang Betawi dulu menjaga fikih ini. Ya. Mereka punya ember, ada tutupnya, ada bolongannya. Taruh di atas. Jadi tidak terkontaminasi. Karena kalau seandainya 1 tetes saja, bekas kita wudu, bekas kita mandi, masuk ke air ini, apalagi kurang di 2 kula, namanya air mustakmal. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, Boleh buat minum, boleh makan, buat kolak, buat sayur, tapi tidak boleh buat wudu. Nah, teman 1 dulu tuh tetes mah orang dulu. Betawi rumahnya bak mandinya ada ikannya mah. Nggak masalah. Kalau suka ditaruh ikan tuh. Nah, itu pakai apa, dia pakai buat mandi. Ini belum buat Tidak mandi masalah. nih. Ada ikan. Iya. Karena ikan itu walaupun sudah mati halal. Kamu lihat di pasar. Ikan hidup semua kayak di empang mamah. Orang beli atau ada yang mati. Ada yang mati. Mati. Halal. Heeh. Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu airnya suci menyucikan. Bangkainya halal. Oh, jadi nggak apa-apa tuh, Mam. Ya, air buat Kita nggak wudhu gitu nggak ngapain apa-apa. buat makanin encuk. Iya. Oh, buat supaya nggak ada nyamuk ya bener-bener ya. Bener. Iya. Iya bener ya. Kan supaya nggak ada jentik dimakan sama Iya, dia. namanya makanin encuk. Makanan cu ya. Nggak Cu. kena encu. Mah, kalau seandainya mah di kampung-kampung tuh kadang ada yang air krannya lebih tinggi dibanding ember. Jadi pakai ember. Nah, Zara pernah lihat tuh nenek-nenek di musola. Jadi dia awalnya wudhunya pakai keran, tapi pas bagian kakinya pakai airnya di ember. Gak Bagaimana? masalah. Selama bekas wudhu setetes pun tidak masuk ke ember. Kalau masuk berarti udah nggak sah. Mustamal. Makanya wudhunya mundur. Mundur. Oh. Oke? Oke.
Makanya Mama bilang pelajaran ini paling pertama wajib dikaji oleh umat Islam. Karena dasar daripada semua ibadah kita dimulai dari air suci. Ya. Ya kalau buat berwudu nggak boleh. Apakah boleh buat mandi, mah? Mandi Mustahil boleh, itu. tapi bukan Mustahil mandi itu. wajib. Oh. Habis head, habis melahirkan, habis untuk. Oh, kalau itu kan untuk bersuci ya, mah jatuhnya, mah ya. Oh iya, iya, iya. Oh, mandi biasa. Hanya mandi boleh. biasa ya? Silahkan. Bukan boleh. mandi wajib. Bukan mandi yang bersihkan hadas kecil, Hadas kecil ataupun maupun hadas besar. Ya. Mah, kalau tadi kan yang kita bahas air yang suci dan menyucikan. Nah, bagaimana kalau bersucinya dengan cara tayamum? Syarat tayamum satu. Kita sakit parah. Kata dokter kalau Anda kena air makin sakit atau jadi mati gara-gara kena air. Satu. Yang kedua, sampai 2-3 jam nyari air nggak kemana-mana. Sampai satu kelurahan nggak ada air. Iya. Maka kita boleh tayamum. Ayo. Yang ketiga dalam perjalanan minimal 80 km boleh bertayamum. Tayamum, nah itu tayamumi listibahati sholah lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk memberikan saya sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ambil air, ambil debu, boleh pakai debu, boleh pakai tanah. Karena di mana-mana ada debu, misalnya nih, ke meja, Meja, ke kaca. dinding, ke kaca, boleh tepok. Wajah dari bawah, seret, turunin ke bawah. Terus ambil lagi, tepuk lagi, takut ada yang kasar. Dari ujung sini, sampai ujung sini, seret. Ambil lagi, seret. Dari sini. Tapi tayamum ada orang ulama mengatakan hanya untuk 1 kali sholat fardu, beberapa kali sholat sunat. Ada ulama yang mengatakan sama dengan berwudu karena pengganti wudu dengan beberapa kali sholat wajib. Kalau belum batal. Ya. Yang membatalkan tayamum sama dengan yang membatalkan wudu. Sesuatu keluar dari pintu depan, pintu belakang. Batal. 2, kalau tidur pulas. Makanya kalau orang tidur pulas tapi maaf tumit nutupin lubang yang dubul, lubang yang belakang, nggak batal. Karena kalau tumit nutupin lubang belakang nempel, tidak ada selah udara buat keluar. Tapi kalau Anda tidur pulas, ngegeletak, miring, itu batal. Kemungkinan keluarnya sesuatu dari belakang nggak berasa kan? Iya, Mah. Iya, Bang. Masya Allah, ini juga sangat penting ya jamaah ya. Mama nanti kita lanjutin lagi ya. Karena Zahra pribadi juga sangat baru tahu nih mengenai tata cara tayamum. Nah jamaah, buat Anda semua yang mungkin udah menantikan jawaban Mama, pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab Mama sesaat lagi. Jamaah yang di studio juga boleh nanya ya setelah ini ya. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ayo silakan. Insya Allah. Ibu-ibu jamaah dari Pulau Jahe untuk bertanya pada Mama Dede Silakan Ibu. Berdiri. tentang tata cara bersuci. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Ganis dari Majelis Taklim Pulau Jahe. Iya. Mangga. Galau Galau nggak? mah. Galau, Ada ya. apa galau? Mau tanya mah, kalau kita kan sudah wudhu nih, terus di rumah kan ada kucing. Nah, dengar-dengar katanya sih kalau kucing itu bulunya nempel ke sajadah atau mukena, itu katanya membatalkan berwudhu atau bagaimana? Anda dengar dari orang yang nggak ngerti ilmu fikih. Iya. Dengerin saya. Heeh. Yang namanya kucing walaupun duduk di sejadah Anda sholat, kepala Anda nempel kena bulu kucing. Misalnya seandainya itu tidak membatalkan wudhu Anda. Makanya jangan pakai dengar-dengar. Pastikan Oh gitu. tidak batal. Oke? Oh berarti nggak membatalkan ya? Berarti betul. Kecuali kalau kucingnya pipis kali ya, Ma ya. Kecuali Iya, kalau kalau kucing anak pipis. nempelnya karena bujur ucing. Iya kan Iya. dia kan kadang di depan sajadah tuh
Dia Ya, lompat-lompat. Tidak. Berarti nggak membatalkan wudhu. Bulu kucing tidak membatalkan wudhu Anda. Gitu. Oke? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon maaf Pak, ya khawatir juga yang namanya kucing kan kadang-kadang kan duduk mah. Duduk itu kan dia kan ada belakangnya tuh mah. Ya, dia nggak pernah cebok. Iya. Kalau kebutaan seandainya gitu, Anda, kepala Anda, tubuh Anda nempel lagi dalam sholat ke pantat kucing, baru boleh jadi Iya. Anda kena najis. Begitu. Iya, Tapi tidak bunuhnya, tidak. tidak bisa. ya. Mah, bagaimana kalau seandainya kan kayak teman Zara nih di rumahnya banyak banget kucing. Jadi kadang abis atau wudhu, abis wudhu sebelum sholat tuh kucingnya sering jilat-jilatin dia. Nggak masalah. Oh, nggak batal. Oh. Yang batal itu kalau dari bujur, nak. Oh, gitu doang Yang ya. keluar najis. Oh, baik. Terima kasih Mama. Kembali kasih. Pertanyaan ke Instagram kalau gitu ya. Terima kasih atensinya yang sudah bertanya. Ya. Ini Mah dari hamba Allah nih. Galau nih Mah. Ada apa? Mah, bagaimana membersihkan atau mensucikan kasur yang kena ompol? Apakah cukup dengan dijemur aja atau harus disiram pakai air, Mah? Saran saya, Anda sikatin pakai sabun, dilap pakai lap yang kering, kan menyerap tuh. Digebukin Langsung juga. 2-3 kali langsung dijemur. Karena kalau Anda langsung jemur, najisnya masih nempel. Masih nempel. Tapi kalau sikat disabunin, minimal yang permukaan atas suci. Yang dalam nggak ada urusan kagak kena tubuh kita. Oh, iya. Jangan lupa tambah gebukin. Buak gitu. Itulah dosanya manusia. Loh kenapa mah? Ngapain kasur kakak saya digebukin? Heran gue. Iya, kasihan ya, Mah. Kasur bantal nggak punya dosa digebukin aja. Salah apa tuh kasur ya mah? Jemur Dia. digebukin. Ini perlakuan yang salah. Dibuka kasurnya mah. Sementara kasur dipakai menghangatkan Hangat tubuh. tubuh. Iya. Empuk di kasur. Ngapain lu gebugin? Iya Maya. Harusnya diciumin. Terima kasih kasur. Salah tuh Bu, jangan suka gebukin kasur Bu. Itu yang tidak masuk akal. Nggak pernah terima kasih sama kasur. Iya. Apalagi sama Bu kasur ya Maya. Iya. Lagi ciptakan lagu anak-anak. Nyanyi. Mulai nanti malam terima kasih sama kasur. Iya. Kita nih yang kedua nih, Mah. Nah, Makanya ada Kedua kata-kata makasur gitu. Iya, makasih. Terima kasih. Makasih. Ini yang kedua, Mah. Galau nih, Mah. Ada apa? Terkadang kan di mall atau di gedung gitu toiletnya kering ya. Nah, hanya nyediain tisu doang. Gimana nih Mah hukumnya istinja dengan menggunakan tisu tanpa menggunakan air? Saran saya, kalau memang mall itu tahu Anda 2 kali, yang pertama belum tahu, bawa aja air sebotol yang 600 cc. Air mineral ya, Mah? Air mineral. Anda bawa tisu, ya ada. Kan ada wastafel, Oh, ada iya. tempat sampah. Lu guyur dong di atas tempat sampah. Kupiak tuh bersih. Iya. Shh, jangan dihukum lu diem Jis. Ambil lagi tuh tisu yang Tisu, kering. dibasahin Banjur bisa. deui. Heeh. Nah, lap deui. 3 kali. Begitu. Iya. Kata Pak Karun ya ulil albab. Begitu. Tuh. Tapi ingat air mineral jangan air bersoda ya Maya. Oke kita ke jamaah lagi, ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Tentang tata cara bersuci kepada Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya dari Talim Atafikia, Bukit Atafikia. Mangga Sonya. Ibu Yang saya Sonya. mau tanyakan, oh ya galau dong, galau. Ayo Bang. dong Sonya, naon. Itu mah kalau saya lagi keluar Ke kota, dalam nah ya. ke Jogja, di kereta itu kan nggak ada air mah. Nah cara wudhu tayamumnya gimana ya mah? Setahu Mama sampai ujung Gambir, dari ujung Surabaya nggak pernah kehabisan air. Iya, udah diputar-putar apa nggak ngerti pokoknya. Nah, Iya. saya yakin Anda nggak ngerti. Iya. Atau jangan-jangan ibu naik kereta batu bara kali ibu ya. Banyak batu bara aja. Tayamumnya gimana itu mah? Seandainya Seandainya mati betul, lah gerbongnya, Ma. seandainya betul, Misalnya mati, oke. itu sampai habis sama sekali kayak tadi. Tayamumnya. Bilang sama teman, minta air, bersihkan. Karena walau bagaimanapun saya yakin tidak akan betah kita yang biasa kena air Heeh. kalau hanya tanpa air. Tapi seandainya maaf dalam tanda kutip Sonya, benar-benar tidak menemukan air, termasuk air mineral sekalipun, Anda boleh dengan sesuatu yang kesat. Boleh dengan batu. Batu 3. 1, 2, 3. Atau Sonya, pakai batu yang segitiga. Permukaan 1A. Side B. Iya. Putar lagi side C. Silahkan. Atau dengan tisu boleh. Asal tidak boleh dengan makanan. Iya. Syaratnya kalau benar-benar tidak menemukan air. Terima kasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok kalau mau ke Jogja bawa air ya, khusus buat istinja. Iya. Tapi Bedu tuh waktu di Suku Anak Dalam mah ya. Waktu itu kan kita ada dalam program TV gitu kan. Daerah primitif. Cara mereka itu untuk beristinja tuh dia pakai batang bambu yang panjang mah. Dibersihkan dari ujung sampai ujung set ke belakang gitu. Iya.
Artinya sudah panjang itu. Iya. Karena batu itu kan segini, batu minimal 3. Batu minimal. Kalau Batang bendanya kayu atau nah, apa gitu ya, boleh. panjang set. Yang Cuman kesat, sesuatu yang kesat. Yang Yang tidak boleh hati-hati dengan jangan yang ada makanan. durinya, emang takutnya Ya. ada durinya. Terluka. Iya. Bukannya bersih. Lu macam-macam pertanyaannya. Tapi emang itu. Menderita batin. Apa dengan duri bambu itu Iya, yang bahaya. Ya Allah. Takutnya istilahnya kan kebeset berdarah gitu Ya, gitu apa. ya, Oke. iya tuh. Kalau pakai daun mah daun. Daun kalau daunnya kesat kayak daun pohon amplas, tapi kalau daun talas tidak boleh karena licin. Oke. Kalau seandainya begini mah, merasa wudhunya masih ada dari mulai zuhur sampai ke asar sampai maghrib, kayaknya saya belum batal-batal, nah itu gimana tuh mah? Boleh Anda merasa, tapi yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya lebih baik memperbaiki wudhu. Makanya tuh teman lo tuh. Jaga, Gua lebih omelin. menjaga ya Pak ya. Dari tadi langsung sholat. Lu nggak batal, yakin nggak batal. Kalau mama lebih meyakinkan wudhu kembali, air banyak kok. Iya, iya baik mah. Iya. Jadi lebih baik kita yakinkan diri, Memperbaharui wudhu memperbarui wudhu terus. itu ya. lebih aman. Masya Allah, iya. Kalau di perjalanan, tayamumnya juga harus berkali-kali atau gimana mah? Kalau Sekali. Oh. Sekali tayamum buat sekali sholat. buat sekali sholat, nanti habis itu asar masuk, tayamum lagi. Oke. Sholat lagi. Oke. Boleh sekali tayamum buat jamak takdim atau jamak takhir. Jamaah takhir. Seperti itu, Masya Allah. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Oke. Nah, jamaah, ini tentunya akan semakin menarik pembahasan kita mengenai tata cara bersuci. Jangan kemana-mana ya, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Mama Dede sesaat lagi. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut, kalau gitu Mas Bede silakan. Oke, ada lagi mau bertanya? dulu. Silakan. Iya, manfaatkan kesempatannya untuk bertanya ke Mama. Mana Silakan. Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Wih, dari Rahmawati. Majlis Taklim atau Fikih Pulau Jahe. Mangga Pulau Jahe. Mama, galau nih mah. Ada apa Pulau Jahe? Gini mah, kita kan lagi sholat tapi udah selesai sholat nih. Nyadarin di mukena kita tuh ada tai cicak gitu. Kejatuhan tai cicak baru jatuh gitu. Itu sholat kita sah atau kita ulangi Tidak. lagi? Syarat sah sholat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Saran Mama lebih baik diulang sholatnya dengan mukena yang ambil dari lemari. Oh iya. Diulang lagi ya Ma ya? Betul. Ya, Yang makasih tadi Mama. tidak sah, syaratnya nggak terpenuhi. Iya. Makasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sadar-sadar setelah terakhir Assalamualaikum. Oh, Ternyata Assalamualaikum. ada Ya, cicak. saya cicak di sini. Artinya sholat Anda nggak diterima karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Ulang kembali. Ulang sholat lagi nggak apa-apa, Bu, Ambil ya. mukena yang bersih di lemari. Iya. Paling 5 menit doang ya Bu, ulang lagi nggak apa-apa. Nah, Mama lanjut ya ke Instagram ya Mas Bedu ya. Ini dari hamba Allah. Mah, galau nih Mah. Kalau kita selesai berhubungan tanda kutip, Iya. lalu kita berwudu dan tidur dalam kondisi belum mandi junub. Apakah wudu kita sah Mah? Ada ulama yang mengatakan sebelum kita mandi keramas itu kan sunat. Berwudu dulu, langsung mandi keramas. Tapi saran saya mah lebih baik keramas aja. Atau mungkin takut ntar malam nambah, Anda silahkan. Kan suka ada pada nambah. Kalau orang Jawa namanya mindo. Mindo. Bukan warmindo. Jadi bukan. wudu Karena aja. baru pulang dari Jawa jadi tahu Oh, mindo. Mindo. Mindo tuh apa nambah ya, Maya? Iya. Mindo tuh nambah istilahnya. Lu kan orang Jawa. Iya. Kagak ngerti ya? Nggak ngerti Di orang Jawa sesat Jawa. berarti. Mindoan, taunya Mendoan mah tempe, Bapak. Digorengnya belum kering, makan sampai capek rawit anget-anget. Jadi untuk mencucikan wudu aja dulu ya, Maya. Nggak perlu Sunat sambil mandi dulu. hukumnya. Sunat wudu. Oh. Tapi tidak menghilangkan hadas besar. Iya. Ya sunat. Nah, kalau misalkan mohon maaf pakaiannya terkena air mani mah, terus dia nggak sadar itu pakai buat sholat, itu sebenarnya nggak apa-apa ya? Kalau yang namanya air mani itu suci, Suci ya. calon manusia. Tapi yang Mama khawatir selain kena air mani, kena air mazi. Masih. Yang keluar di kemaluan seseorang ada 3. Air madi. Madi itu ketika orang lelah, capek bekerja, Ah iya suka. keluar kayak ingus lender. Titik.
ini najis. Oh. Wajib dibersihkan, tapi tidak wajib mandi. Titik. 2. Ada air mazi. Air mazi ini ketika orang terangsang, birahinan nafsu, libidonya naik. Naik angkot, cowok sebelahnya ganteng. Misalnya baca buku yang merangsang birahi. Keluar. Ini mazi. Kalau kita mah oli barangkali pelumas. Iya. Ini najis. Nah, kemudian yang ketiga mani. Mani ini calon manusia, dia suci. Walau baju kita kena mani, sah karena suci. Makanya saran mama, kalau mau sholat ganti baju yang bersih. Hari gini kan banyak baju, masa tega bener. Sholat iya. Tidur baju ini. Iya. Mandi pakai baju Itu. ini. Sementara baju lu banyak. Bener, Malu nggak bener. sama Allah? Malu. Biasakan kalau sholat ganti baju bersih. Begitu. Betul. Itu Iya. salah satu juga menghindari takutnya kita tanpa sadari terkena najis itu tadi. Makanya laksanakan dari sekarang. Siap, Pak. Seperti itu ya Maya. Berarti termasuk kalau ibu-ibu yang dia habis ganti popok anaknya tuh wajib wudhu lagi gitu mah. Karena kalau tangan kita terkena kemaluan kita, kemaluan orang, itu batal wudhu. Batal. Jadi keluar dari depan, dari belakang batal wudhu. Kemudian kesentuh telapak tangan kena kemaluan siapapun, itu batal. Kemudian juga kalau dia tertidur lelap, itu pun batal. Gitu. Seperti itu mah. Nah, tata cara bersuci kan tadi ada tayamum dan juga berwudu nih mah. Nah, bagaimana kalau wudunya itu misalkan kan harusnya katanya sampai siku, tapi dia tidak sampai siku. Nah, bagaimana tuh mah? Apakah berdosa? Kalau wudunya tidak sampai siku, wudunya nggak sah. Nggak sah. Otomatis sholatnya tidak sah. Tidak sah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kamu sampai ujung siku. Artinya ini terbawa, harus lebihin. Kalau cuma sampai sini, wudunya nggak sah. Otomatis sholatnya nggak sah. Lebihin. Ya, baiklah. Kalau begitu, Masya Allah. Ini udah lengkap banget nih ilmunya Mama. Mengenai tata cara bersuci yang baik dan benar menurut syariat Islam. Terima kasih banyak ya Mama ya. Sami. Nah, jemaah tentunya terima kasih juga atensi Anda yang sudah bertanya melalui Instagram @rumahmamadeda_tv1 yang tadi juga pertanyaannya sudah dijawab oleh Mama. Alhamdulillah hari ini nambah lagi nih ilmu kita mengenai tata cara bersuci. Jangan lupa untuk kita terapkan dan juga kita siarkan juga kepada anak-anak kita di rumah ya Bapak Ibu ya. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mama. Kita angkat tangan, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Ya Allah, tanamkan kepada hati kami agar setiap saat dan kesempatan kami wajib mencari ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu yang bisa menyelamatkan kami di dunia dan akhirat. Ilmu yang bisa menyelamatkan kami dalam ibadah kami kepadamu ya Allah. Karena kami sadar tujuan kau ciptakan kami di alam dunia. Yang pertama buat ibadah, yang kedua buat muamalah. Ya Allah, tanamkan kepada hati kami agar kami semangat mencari ilmu, terutama ilmu agama. Cerdaskan otak kami dalam rimak ilmu-ilmu. Berikan keringanan buat kami mengerjakan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami bisa melaksanakan ilmu. Karena Rasulullah mengatakan ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Terima kasih ibu-ibu jamaah dari Pulau Jahe. Terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.